Dan saya minta satu kado buat Ustadz Hanan yang kemarin lagi hilang yang ke-43, tapi Ustadz tidak mengakui, katanya ke-34. Ini kado indah dari kami ya Ustadz Guru Migran Indonesia, yaitu doa mudah-mudahan Ustadz panjang umur, sehat, mudah-mudahan Ustadz kuat menghadapi segala ujian dari Allah, dan Ustadz mudah-mudahan dijauhkan dari segala fitnah duniawi dan fitnah akhirat. Mudah-mudahan keluarganya Ustadz keluarga yang dijaga oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena berdua iya Ustaz. Ini siratal ladzina ghairil maghdubi alaihim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Selanjutnya biar diumumkan Ustaz kalau yang mau membeli hadiah, nomor sepatunya, nomor celananya Ustaz ya. Tapi Ustaz tidak seperti itu Pak, Ustaz itu the best. Dan sekarang waktunya Umi ya, Umi tanpa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil akhyar wa barik wa sallim ajma'in. Terima kasih untuk Bunda Nuris dan Majlis Ilham. Terima kasih untuk semua yang hadir. Terima kasih tadi aku ngerasa happy banget ya. Ustadz Hanan ulang tahun dapat hadiah Al-Fatihah dari yang hadir di sini. Aku berterima kasih, bersyukur, Masya Allah luar biasa, begitu baik ya perhatian, kasih sayang di antara kita Allah tumbuhkan. Kita mungkin nggak kenal satu-satu, kita mungkin nggak punya hubungan yang dalam satu-satu, tapi kita yakin aku dan kamu, kita semua di sini nggak asing. Ya, kita saling mengenal jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang selaras, yang harmoni, yang aku bisa mengenali semua yang ada di sini adalah punya ruh yang beriman, punya batin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di wajah-wajah para ladies, para girls yang ada di sini itu sudah tertulis bahwa di sini adalah para perempuan-perempuan surgawi. Ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Terima kasih. Dan aku datang dari Bandung jauh-jauh ke Hong Kong, punya titipan besar dari Allah. Allah punya cinta yang Allah kasih buat aku, dan aku ingin nge-share buat teman-teman yang ada di sini. Boleh aku share? Salamio, I love you. Masya Allah, terima kasih. Hangat sekali ruangan kita, luar biasa. Yes. Dan next ya, aku mungkin nggak banyak ngomong apa-apa. Aku hanya pengen ngomong bahwa aku di sini hanya untuk mengucapkan terima kasih, say thanks, makasih buat hatiku yang mungil dan hati kamu yang mungil. Boleh dipegang. Gimana hati yang mungil di sini ya, luar biasa. Mungkin di sini hati mungil sudah menemani kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Di sini yang termatang. Bukan tertua. Yang termatang berapa tahun? 60 tahun. Boleh angkat tangan yang 60 tahun? Ada ya 60 tahun. Masya Allah, luar biasa ya. Hati mungil kita ini, oke, sudah kita ajak berjuang bareng.
hati mumil ini sudah ngerasain suka duka, sudah ngerasain rapuh, sudah ngerasain bahkan remuk ya, mungkin udah pernah ngerasain hati yang remuk? Oke. Ini hancur. Oke. Yang itu kenapa berkeping-keping? Baik, yang di sana kenapa? Hancur, lebur. Bisa dibalikin lagi. Oke, luar biasa. Ada yang mati rasa? Baik, yang lain yang di sana kenapa hatinya? Hatinya beku. Oke. Ada yang baru teriritasi? Ada. Ya. Ada yang radang lagi masih merah-merahnya gitu ya. Bentar lagi meledak, meletus gitu kan. Tapi ala kulli hal ya, kita say thanks untuk hati mumil kita yang sudah berjuang. Yes, terima kasih hati mumilku, kamu selama ini sangat kuat. Toh ya, hati mumil ini jangan diajak sendirian, jangan dibiarkan dia kosong, jangan dibiarkan dia hampa. Gak mungkin dia sanggup berlarut-larut dengan kesedihan, dia gak sanggup. Dia butuh ya diajak nangis boleh, halal, nangis itu halal asal tidak meraung-raung, apalagi ngereok, apalagi tantrum. Nah itu kita hold, karena hati mumilku, kamu bisa kok nggak tantrum ya, kita bawa kemana hati kita. Jadi luar biasa ya, ide penyembuhan itu dari Tuhan, dari Allah. Allahu asy-syafi, Allah sang maha penyembuh, pengobat, pemulih, bikin kita kembali comfort. Comfort itu nyaman lagi. Perih, bleeding, berdarah-darah, tapi kalau bareng Allah, iya mungkin masih bleeding, masih berdarah, tapi ada feeling comfort, ada rasa nyaman gitu. Gimana ceritanya berdarah-darah dan masih ada rasa nyaman? Itu sesuatu yang mungkin kita nggak ngerti gimana caranya Allah bikin luka berdarah tapi kita nyaman. Itu kalau orang manusia biasa atau kita bertanya kepada psikolog mungkin nggak tahu caranya, tapi kita datang kepada Allah, kita undang Tuhan ke dalam luka. Luka itu eksis, ada, meskipun nggak tampak, nggak kelihatan, darah yang mengalir nggak tampak, aroma, mungkin ada aroma busuknya juga karena luka, karena ada rasa sakit, ya kan? Bahkan ada suhunya, panas ya, benar nggak? Boleh dicek suhunya masih boleh dicek di hatinya apakah ada peradangan, ada iritasi, ada yang panas ya. Jadi semua fenomena luka di hati itu kadang-kadang benar-benar mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi cara berpikir kita, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi lisan kita, lidah kita ketahuan, oh dia lagi sakit hati, mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Ya udah aku balikan sama mantan aja, bukan mempengaruhi keputusannya. Ya udah aku udah nggak diperhatikan, aku sudah tidak dipenuhi kebutuhannya, kemanakah aku akan mencari kebutuhan? Ya, ini sebuah keputusan-keputusan akibat dari memang ada luka, ada kepedihan, ada kepahitan. Semua yang merasakan kepahitan akan cari yang manis, bener nggak? Bener nggak? Siapapun bisa jadi yang manis. Kalau kita enggak hati-hati, apakah ini benar-benar manis, gula? Apakah ini manis aspartam? Apakah ini manis madu? Kita kadang-kadang nggak bisa milih gitu, karena kan kita sudah terlalu lama dalam kepahitan sehingga cepet-cepet pengen mengkonsumsi yang manis-manis. Nah ini kayak kita memang harus belajar untuk mencari comfort, rasa nyaman, mencari hiburan itu ke sesuatu yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang enggak sesaat
Karena sebagian besar yang kita turutin adalah kepuasan sesaat, kesenangan sesaat. Setelah itu malah bikin kita lebih edik, lebih candu lagi dengan kesenangan-kesenangan sesaat. Oke. Jadi aku hanya ingin mengajak teman-teman yang ada di sini, ketika kamu ngerasain luka, duka, radang, iritasi, sakit, kepahitan, apapun ya, coba kita undang Allah ke dalam luka kita. Sudah pernah mencoba? Ini mengundang Ustaz sudah, kan? Mengundang aku sudah. Nah, ini justru yang paling penting adalah latihan mengundang Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan bisa kita undang kapanpun, dimanapun, tanpa effort ya. Kita hanya butuh open, membuka pikiran, membuka hati untuk kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Oke, ya Allah, aku saat ini, detik ini merasakan kepahitan, ada duka, ada sesuatu yang gak sanggup aku tanggung lagi. Ini sudah berlarut-larut dan sakitnya itu kadang-kadang datang, kadang-kadang pergi. Aku gak mau dia datang, ujuk-ujuk sakitnya datang. Aku gak mau inget, ujuk-ujuk aku inget lagi gitu kan. Ya Allah, lihatlah aku undang Engkau di dalam lukaku ini. Perhatikan aku, lihat kondisiku. Jadi kalau kita sakit, kita memang selalu mencari seseorang, sesuatu untuk memperhatikan kita, untuk bisa kita comfort, nyaman. Minimal ada yang ngebelai, minimal ada yang ada yang NPWP. Apa itu NPWP? Ada yang tahu NPWP? Need peluk with pupuk. Oke, siapa di sini yang butuh pelukan ketika sakit? Aku mau dipeluk sekarang. Ya, bener gak sih? Sakit kepala pun kita pengen dielus, sakit punggung kita pengen dipupuk. Ya, jadi kita mengundang Tuhan, ya Allah, turunkan kuasa-Mu. Ini cara bicara sama Tuhan ya. Ini butuh dilatih. Kalau kamu nggak latihan nggak dapat. Kehadiran Tuhan nggak kamu rasain. Pengobatan Tuhan nggak bakal bisa kita rasain. Oke, ya Allah, aku undang kuasa-Mu untuk mengobati lukaku. Ini sudah berdarah sekian lama, sakit banget. Aku hanya butuh didengar ya Allah. Kadang-kadang kalau kita bicara sama selain Allah, mengungkapkan kelemahan kita, ujungnya apa? Kita ada ya sebagian orang kalau tahu kelemahan kita diremehin. Pernah ada yang punya pengalaman kayak gitu? Pokoknya kalau ada yang tahu kelemahan kita pasti diremehin. Bukan hanya diremehin, diinjek. Bukan hanya diinjek, dihina. Kamu mah perempuan lebay, gitu aja mewek, gitu aja nangis, gitu aja gerung-gerung gitu ya. Jadi seakan-akan kita takut gitu untuk mengungkapkan kelemahan hati kita, untuk mengungkapkan isi perasaan kita. Makanya kita hanya, ya Allah, aku ingin ekspresikan emosiku, rasaku kepadamu, di hadapanmu, karena Engkau nggak pernah memaki aku. Pernah dimaki sama Allah? Pernah dimaki sama Allah? Kalau Tuhan kita bukan pemaki, itu kita harus bersyukur. Kita banyak lemah tapi nggak pernah dimaki. Dimaki majikan pernah? Dimaki suami pernah? Dimaki teman pernah?
Semua pernah. Rasanya gimana? Kalau kata kakak perempuan aku, acur jum. Acur. Kan dari kakakku orang Jawa ya, acur jum, acur. Ketika dia ketika dimaki tetangga kah, dimaki siapapun, ya kita bersyukur ketika kita bicara sama Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita nggak dimaki. Ya kan, kalau kita mau mengungkapkan kesalahan kita di depan suami atau anak-anak kita, pasti kita di sebagian besar ya, kayak metik gitu, dasar, maaf ya, bodoh lah, apalah segala macam kita dimaki. Jadi penting buat kita untuk mengekspresikan rasa kita di hadapan Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa dijaji. Dinilai sama Allah. Allah gak pernah nilai hambanya. Siapapun yang datang kepada Allah, maka Allah akan menerimanya. Qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum manhara. Ketika kita koleksi semua kepedihan, kita menzalimi diri kita dan kita beristighfar, Tuhan tidak memaki, justru Tuhan innahu kana ghaffara. Tuhan ampuni pikiran kamu, Tuhan ampuni jiwa kamu, Tuhan ampuni segala emosi yang menumpuk, yang isinya gelap, yang isinya mungkin kepahitan. Tuhan mengampuni semuanya. Innahu kana ghaffara. Segala lemah kita, segala kurang kita, segala kepahitan, innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Ini janji Tuhan. Kita harus pegang erat janji Tuhan, karena di dalam janji Tuhan ada kekuatan. Kenapa selama ini kamu lemah? Kamu tidak pegang janji Tuhan. Kenapa kamu rapuh? Kamu tinggalkan janji Tuhan. Kenapa kamu rentan? Karena kamu abaikan janji Tuhan. Oke, mulai saat ini, detik ini, jangan pernah tinggalkan janji Tuhan. Koleksi semua janji-janji Tuhan seperti yang diajarkan Ustadz Hanan tadi di dalam berbagai ayat-ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 155. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat. Untuk mereka salawat. Untuk siapa? Untuk yang mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada janji salawat. Apa itu salawat? Barakat, fadl, jud. Artinya apa, Umi? Artinya kasih Tuhan, cinta Tuhan, karunia Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, keagungan Tuhan. Ini janji Tuhan di dalam ulaika alaihim salawat. Allah kasih salawat buat kita. Kita kasih salawat buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita, Allah, Rasulullah, dan berbagai permasalahan kita ini akan dikuatkan dengan janji Tuhan. Yang teman-teman yang dirahmati Allah, luar biasa. Aku tadi meskipun kita sering ya mendengar ayat Al-Baqarah 155 tadi, tapi ketika kita kayak baca lagi, kita diteguhkan lagi, kita ulang lagi, kita
punya jiwa yang baru, kita punya kekuatan baru, punya semangat baru, dan punya brand new, nafas baru. Ulaika alaihim shalawat. Yang paling rapuh akan disertai oleh Allah ketika dia yang memegang janji itu. Makanya aku tadi bilang ya, di mana letak kekuatan kamu? Kamu harus tahu. Kalau letak kelemahan sudah tahu banget di hati yang mungil. Semungil itu makanya selemah itu. Di mana letak kelemahan kamu? Di pikiran, benar nggak? Banyak yang stres karena OVT, overthinking. Nggak tahu letak kelemahan kita. Pikiran, perasaan, hati. Sekarang kamu juga, setelah kamu tahu letak kelemahan, kamu juga harus tahu di mana letak kekuatan. Kekuatan kamu di mana, say? Di dalam janji Tuhan, di dalam janji Allah. Kamu pergi ke dokter untuk menyembuhkan luka, dan dokter itu nggak akan pernah tahu di mana letak kesembuhan. Berulang kali ke psikiater, ke psikolog, kita nggak akan pernah tahu ini akan sembuh dengan cara apa. Makanya datanglah kepada Allah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Kamu punya semuanya. Siapa dia Al-Jabbar? Al-Jabbar, Tuhan yang maha. Jabbar itu ngasih hiburan. Coba cek FYP kamu. Kalau isinya adalah komedi, berarti kamu lagi stres. Bener nggak? Ngakak di ujung, ngakak jam 12 malam masih ngakak. Oke, kamu terdeteksi penyakit depresi. Nggak apa-apa, ngakak aja jam 12 malam, jam berapapun gitu ya. Oke. Aku tadi mau ngomong apa sih kok sampai ke sana? Coba diingetin. Nah, ya itulah manusia ya. Otak manusia itu lari sana lari sini, harus diingetin. Katanya Al-Jabbar, benar. Itu penyakit aku, kalau ngomong tuh udah lupa lagi mau ngomong apa. Siapa Al-Jabbar? Zat yang maha pemberi hiburan. Kita butuh sebuah penghiburan, hiburan yang mengobati luka. Mungkin luka itu eksis, tapi hiburannya lebih besar. Masih ada lukanya, sehingga si hiburan ini bisa calming, bisa menenteramkan, ya, bisa menyembuhkan. Toh semua yang terjadi di dalam kehidupan kita ini ada tujuan mulia yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita ketemu sama Allah, bicara sama Allah, patuh sama Allah, dekat sama Allah, kita nggak punya ujian. Bukan berarti seperti itu. Tuhan tidak pernah menjanjikan ujian itu diangkat. Tuhan tidak pernah menjanjikan masalah itu dihapus. Tapi Tuhan menjanjikan bahwa segala sesuatu akan menjadi kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu, susah, senang, jadi kebaikan. Pahit, manis, jadi kebaikan. Tangis, tawa, jadi kebaikan. Ya, cantik, jelek, jadi kebaikan. Kaya, miskin, jadi kebaikan. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Jabbar, mohonlah kepada Allah untuk dihibur. Ya, kita nggak akan pernah tahu cara Allah menghibur kita. Ujuk-ujuk kita nyaman, ujuk-ujuk kita lebih fokus lagi, ujuk-ujuk kita bisa tahu prioritas kita apa. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni
واغفرلي واهدني وعافني واعف عني. Boleh bareng-bareng lagi? Ini cara kita mengundang Tuhan di dalam luka. Kita undang Tuhan memang di berbagai momen kehidupan kita. Di bahagia kita undang Tuhan. Di kala susah juga kita undang Tuhan. Jangan sampai kita undang iblis. Jangan sampai kita undang setan. Karena siapapun yang kita undang, dia hadir. Kamu mau mengundang kesedihan, sedih, datang. Kamu mau mengundang kesenangan, kesenangan juga datang. Kamu mau undang Tuhan, Tuhan datang. Kalau kamu mau mengundang setan, setan juga datang. Buktinya teman-teman mau mengundang Ustadz Hanan, datanglah Ustadz Hanan. Jadi fokus ya, kamu maunya apa? Oke, kita belajar mengundang Tuhan di dalam, karena kan temanya luka ya. Oke, boleh aku dulu, baru teman-teman ikutin ya. Warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afu anni. Ilfirli, ampuni aku kalau aku lebay. Dan tenang, Tuhan gak akan mencaci kamu kalau kamu lebay. Tuhan hanya melihat kamu, mendatangkan cinta kasihnya, menenangkan. Oke, kamu hanya butuh memanggil Tuhan di dalam lukamu. Ilfirli, irhamni, kasihi aku. Yang aku butuhkan adalah NPWP, need, peluk, wait, huk. Dan Tuhan tidak memeluk kita dan nggak ngepuk-puk kita seperti yang manusia lakukan. Tapi kamu rasain kalau kamu minta, ya Allah, datangkan kuasamu untuk menenangkanku, menyembuhkanku, menyayangiku, itu akan datang. Gitu ya, namanya sakinah. Fa'anzalallah sakinatahu wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Allah akan turunkan sakinah. Sakinah apa sakinah? Ada yang tahu apa itu sakinah? Sakinah itu tenang. Ya, jadi masalah kita gak akan heboh kalau kita tenang. Masalah kita gak akan menginjak kita kalau kita tenang. Masalah kita gak akan memeras, mencacah kita kalau kita tenang. Jadi pertolongan pertama atau penyembuhan pertama adalah minta as-sakinatu as-sakinah, supaya kamu tenang. Oke? Warhamni wajburni warfa'ni. Apa warfa'ni? Warfa'ni itu tinggikan aku, naikkan derajatku. Luka, duka, kepahitan itu bukan tembok mentok say. Bukan. Jadi kalau di dalam iman kita kan bisa melihat bahwa kita punya mata Tuhan. Pernah ngerasain punya mata Tuhan? Harus dicoba. Kita punya mata Tuhan, punya telinga Tuhan. Itu nih di dalam hadis Rasul ya, siapapun yang taat kepada Allah, maka dia akan diberikan penglihatan basirah ya, basirah atau penglihatan Tuhan, penglihatan ilahi namanya. Jadi mungkin orang melihat itu adalah tembok, tapi ternyata itu bukan tembok saya, itu adalah tanda. Mirip sih, sama-sama sesuatu yang menghalangi ya. Tapi kalau kita punya mata Tuhan, oke, kita nggak nabrak, kita akan memasuki tangga-tangga ilahi naik say, bukan ditabrak.
Oke, jadi bisa belajar menggunakan mata Tuhan. Mata ilahi ini bukan tembok, tapi ini adalah tangga. Oke, jadi ketika kamu ditanya, Say, di mana kepahitan kamu? Oh, masih ada. Di mana kamu nggak ngeliat? Ada tuh di bawah kaki aku. Pahitnya masih ada, tapi kita tidak dikendalikan, tidak dikuasai, tidak dihancurkan oleh kepahitan itu. Say, di mana kepedihan kamu? Di mana rasa sakitmu? Masih ada. Di mana? Di bawah kakiku. Aku sudah bisa surf surf, sudah bisa berselancar dengan kepedihan kepahitan yang masih ada. Oke, itu artinya adalah irfa'ni, ya, al-sirri, al-hamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, ya, berikan aku rezeki. Kalau mau ngomong rezeki banyak sekali ya bentuknya. Yang pasti rezeki yang harus kita minta adalah rezeki iman, rezeki Islam, termasuk tadi Ustaz Hanan, salah satu rezeki terbesar dalam kehidupan kita adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah pengobatan ilahi. Siapapun yang mengambil pengobatan ilahi, dia akan memperoleh pemulihan ilahi. Ya, Masya Allah. Makanya kalau di dalam itu ayat diajarkan Rasulullah, Al-Quran punya kekuatan menyembuhkan. Di sini juga disebutkan Rabi'ah. Rabi' itu artinya danau. Danau itu adem, nyaman. Baca Al-Quran sampai kamu nyaman. Ya, hafalkan Al-Quran sampai kamu adem. Itu harus diulang terus sampai kita tahu, oh ini yang katanya. Kita nggak akan pernah tahu rasanya gimana sih Al-Quran sebagai danau atau mata air, ya kita nggak tahu rasanya kalau kita jarang baca Al-Quran. Baca lagi ayat-ayat pilihan yang diajarkan Ustaz Hanan, silahkan membaca dari juz 1 sampai juz 30, silahkan. Alhamdulillah kita sekarang start di bulan Rajab ya, tanggal 1 bulan Rajab. Kita sudah mulai latihan untuk berdekatan dengan Al-Quran sampai kita bertemu dengan Ramadan nanti. Kita akan hatam, dan kita hanya hatam lembarannya, bukan hanya hatam mushafnya, tapi hatam sudah menyelami adanya Al-Quran. Berarti akan rasa jadi Al-Quran sebagai cahaya yang menembus relung hati kita yang berdalam. Hati kita itu kalau diukur, kita nggak tahu sedalam apa, isinya apa aja, dan bisa disembuhkan. Ini misalnya sakit hati, luka hati di sebelah mana, kadang-kadang kita bingung sebelah mana, dan kita nggak yakin sakit hati ini, nggak tahu sembuhnya kapan, kita nggak tahu. Dan dengan Al-Quran secara ajaib, ya kan, Al-Quran bisa menyembuhkan lewat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Oke, dengarkan, boleh senyap. Bagus. Karena kita butuh latihan senyap. Kita kalau keseringan kayak pasar, gak akan fokus. Apa arti senyap? Nobody, gak ada satupun kecuali Allah. Itu namanya senyap. Kalau kita mikir A, B, C, D, E, F, semua dipikirin, ya, otak kita isinya pasar. Oke, bisa belajar senyap. Belajarnya harus belajar.
Nobody. Aku gak ngerasain siapapun kecuali Allah. I feel nothing. Aku tidak merasa apapun kecuali Allah. Oke. Luar biasa, aku senang teman-teman yang sudah belajar senyap bareng aku. Kalau di otak riwah lagi, coba senyap lagi seperti ini. Allah hanya butuh senyap. Dia butuh ruang senyap, hanya Allah saja. Oke, terima kasih untuk kesenyapan. Saya serahkan kepada Bunda Nuris. Terima kasih. Lengkap ya? Oke. Baik, mari kita tutup majelis kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah. Orang itu senyap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma lakal hamdu 'adada khalqik wa lakal hamdu zinata 'arshik wa lakal hamdu midada kalimatik wa lakal hamdu ya habibana hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min sharri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma a'ti kulla wahid minna mas'alatah wa qdi kulla wahid minna hajatah ya sami'ad da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, segala puji dan syukur kami kepada Engkau ya Allah atas semua limpahan nikmat dan rahmat-Mu. Kepada Engkau lah kami adukan segala keluh kesah dan masalah kami ya Allah. Engkau satu-satunya yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang menghalangi-Mu. Ketika Engkau berkehendak kepada sesuatu, Engkau katakan kun, maka semua akan menjadi sesuai kehendak-Mu. Ya Allah,
Pada Engkau lah kami berserah dan berpasrah. Engkau satu-satunya yang tahu semua luka kami, kesedihan kami, keluh kesah kami, masalah-masalah kami, beban-beban kami. Sembuhkanlah luka kami ya Allah. Angkatlah beban kami ya Allah. Bukakanlah pintu jalan keluar untuk setiap kebutuhan kami ya Allah. Berikanlah dari setiap kesulitan ada kemudahan ya Allah. Berikanlah dari setiap beban ada keringanan ya Allah. Berikanlah dari setiap kebutuhan ada jalan keluar ya Allah. Berikanlah dari setiap penghinaan ada kemuliaan ya Allah. Engkau satu-satunya yang berkuasa atas segala hal yang tidak kami mampu untuk melakukannya. Ya Allah ya Rabbana, pada Engkau lah kami berserah dan berpasrah ya Allah. Kami ingin belajar hari ini untuk menjadikan Al-Quran sebagai obat dari semua luka di hati kami. Selama ini kami membaca Al-Quran tetapi mengabaikan pesan-pesannya, atau bahkan kami belum mampu membaca Al-Quran dengan selayaknya. Ajarkan kami ya Allah untuk menemukan obat-obat yang Kau simpan dalam Al-Quran, kesembuhan-kesembuhan dari setiap petunjuknya, agar kami bisa mendapatkan ketenangan, keimanan dan ketentraman hati melalui Al-Quran. Allah ajarkan kami untuk selalu yakin dengan ayat-ayat-Mu, tidak meragukan satu huruf pun darinya. Ajarkan kami ya Allah untuk mengambil petunjuk dari ayat-ayat-Mu. Pertemukanlah kami dengan ayat-ayat yang sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan masalah kami. Karena pertemuan dengan ayat-ayat-Mu di waktu-waktu sulit kami adalah sebuah anugerah terbesar dari dalam hidup kami. Jangan biarkan kami tersesat sendiri tanpa petunjuk dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang berputus asa dan bersabit kebenaran. Pertemukan kami ya Allah dengan setiap nasihat mulia, ayat-ayat mulia sesuai dengan masalah-masalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.